Salam sukses. Dalam perjalanan hidup, sering kita berusaha keras berjuang untuk mencapai suatu tujuan. Namun sering akhirnya langkah kita dihentikan oleh sesuatu faktor yang masuk akal bahwa kita memang tidak bisa untuk mencapainya. Faktor yang masuk akal tersebut dengan izin kita menjadi suatu alasan untuk tidak melanjutkan perjuangan. Karena menurut pemikiran kita akan sia-sia saja kalau kita terus lanjutkan. Dengan faktor atau alasan tersebut kita bisa berhenti dengan terhormat dan masuk akal sehingga mengharapkan orang lain termasuk diri kita sendiri untuk memakluminya. Faktor atau alasan yang kita izinkan untuk menghentikan setiap usaha kita dengan terhormat untuk mendapatkan pemakluman tersebut dikenal dengan nama dalih. Dalih ini terlahir dari otak pesimis yang membuat kesimpulan dari setiap kejadian. Bisa terlahir dari otak kita sendiri yang sudah terlatih pesimis. Bisa juga penularan dari orang lain. Tanpa kita sadari bahwa dalih-dalih ini merupakan racun terampuh untuk membunuh setiap usaha kita untuk maju. Sehingga kita tetap berada di mana kita sekarang atau bahkan mundur lebih dalam lagi. Mari kita belajar dari orang-orang yang sukses di mana kisah suksesnya menjadi inspirasi banyak orang. Salah satunya adalah kisah dari Wilma Rudolph. Ia dilahirkan dalam keluarga miskin dan ia merupakan anak ke-20 dari 22 bersaudara. Ketika berumur 4 tahun, ia menderita radang paru-paru dan radang kronis. Separuh badannya lumpuh karena polio. Ia harus menggunakan kruk untuk bisa membantunya melakukan aktivitas sehari-hari. Dokter berkata kepada ibunya bahwa Wilma tidak akan dapat berjalan normal lagi. Ibunya memberikan dorongan kepada Wilma dengan berkata bahwa ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya jika ia benar-benar yakin. Wilma Rudolph berkata kepada ibunya, "Aku ingin menjadi wanita tercepat di dunia." Dengan semangat dan keyakinan yang luar biasa bahwa ia dapat mencapai apa yang diinginkannya, pada usia 9 tahun ia mulai latihan berjalan tanpa menggunakan kruk, menentang apa yang dikatakan oleh dokter. Pada usia 13 tahun ia memulai lomba balap lari pertamanya, namun mencapai garis finish di urutan terakhir. Ia mengikuti berbagai lomba balap lari dan selalu hanya mampu mencapai garis finish pada urutan terakhir. Tapi ia tidak mengenal kata menyerah. Ia tidak mengizinkan faktor atau alasan yang kedengarannya masuk akal, bahkan diperkuat oleh analisa dokter, menghentikannya untuk terus berusaha. Tujuan yang ia ingin raih adalah menjadi wanita tercepat di dunia. Sampai pada suatu hari ia dapat menjadi juara pertama. Pada usia 15 tahun ia bersekolah di Tennessee State University dan bertemu dengan seorang pelatih. Wilma Rudolph berkata kepadanya, "Aku ingin menjadi wanita tercepat dalam cabang olahraga lari di dalam dunia ini." Sang pelatih berkata kepadanya, "Dengan semangat membara seperti apa yang kau miliki, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikanmu." Pada Olimpiade tahun 1960, Wilma Rudolph, seorang wanita yang tadinya lumpuh, menjadi wanita tercepat di dunia dengan meraih 3 medali emas untuk nomor lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter untuk nomor lari estafet. Penghargaan-penghargaan yang Wilma Golden Rudolph dapatkan banyak sekali. Bahkan pada tahun 1977, Gubernur Don Sandquist menetapkan tanggal 23 Juni sebagai hari peringatan Wilma Rudolph di Tennessee. Dan patungnya terbuat dari perunggu berada di Cumberland Riverwalk sebagai penghargaan untuk terus dikenang dan menginspirasi banyak orang. Kisah-kisah perjuangan orang-orang seperti Wilma Rudolph menjadi abadi, terus hidup dalam kisah-kisah motivasi untuk menginspirasi setiap orang untuk terus berjuang walaupun dihadang oleh apapun, faktor atau alasan yang sangat masuk akal sekalipun. Seperti Thomas Alva Edison yang sekolah formalnya hanya 3 bulan tetapi menjadi penemu yang fenomenal. Beethoven yang tuli tetapi menjadi komposer musik yang abadi. Roger Bannister yang membuktikan bahwa manusia bisa lari 1 mil di bawah 4 menit, di mana pada zamannya para ahli telah membuktikan secara ilmiah bahwa struktur otot manusia tidak bisa melakukannya. Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sakit-sakitan
namun memimpin perang gerilya yang selalu dikenang, dan banyak lagi pahlawan-pahlawan inspirasional lainnya. Mari kita jadikan mereka idola pribadi kita, sehingga di saat kita sudah mulai mencari-cari dalih, kita ingat mereka dan menjadi malu. Para pemenang walaupun mempunyai kisah yang berbeda-beda, tetapi tetap saja mengajarkan hal yang sama, yaitu jangan izinkan dalih yang paling masuk akal sekalipun menghentikan usaha Anda. Terus pegang keyakinanmu bahwa raksasa yang Tuhan telah letakkan dalam diri kita akan bangkit dan membuat segalanya menjadi berhasil. Tidak ada satupun yang dapat menghentikan orang yang terus bangkit. Saya, Joko Komara, terima kasih telah menyaksikan video books ini. Salam joy, senang!